Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Yulianas, NIM 20051630093 dari Ofrik A2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai review artikel yang berjudul Current Trends in Building Defect Relating to the Fabric of Building, its Cladding and Structure. Yang pertama adalah review singkat. Pada saat proses kimia listrik yang diatur di permukaan baja melalui kontak dengan logam lain, yang biasanya disebut dengan variasi lokal baja, yaitu merupakan korosi pekerjaan baja dengan sel kimia listrik yang berbentuk sel anodik yang berkarat, serta sel katodik yang terlindungi. Sel korosi juga dilengkapi dengan elektrolit, contohnya seperti uap air yang memungkinkan aliran ion bermuatan positif dan negatif. Slide berikutnya adalah masalah kelongsong. Sistem dinding tirai modern terdiri dari penggunaan tradisional sistem stick rakitan lokasi. Sistem ini memiliki sebuah standar yang cukup tinggi. Sistem tongkat yang dirakit di lokasi sampai batas tertentu terhadap lokasi yang buruk pengerjaan, sementara pabrik rakitan disatukan di panel sistem memiliki standar pengerjaan komponen yang sangat tinggi. Walaupun desain dan pembuatan elemen ini berstandar tinggi, namun sering terjadi koordinasi yang buruk antara subkontraktor yang bertanggung jawab untuk berbagai jenis kelongsong, yaitu antar muka, antara dinding gorden, panel rain screen, dan batu. Slide berikutnya adalah detail trim yang kokoh. Pemasangan klip panel trim aluminium yang digunakan pada gedung perkantoran bertingkat tinggi, tempat trim yang dipasang klip bisa mengalami kerusakan yang tidak diinginkan, yang mengakibatkan pembersihan jendela akibat angin kencang. Pemasangan yang kuat trim dekoratif adalah hal khusus yang perlu dipertimbangkan dengan instalasi baru. Yang kedua adalah sistem tongkat yang dirakit di lokasi sistem memiliki masalah pada lokasi sistem. Namun, setelah bertahun-tahun, mereka tetap menjadi jenis tirai yang paling populer pemasangan dinding berdasarkan kesederhanaan relatif dan biaya yang dapat diterima. Untuk bangunan, sekarang lebih umum disatukan atau sistem berpanel untuk digunakan menawarkan arsitek yang dipesan lebih dahulu. Pembentukan karat meluas dapat menghasilkan gaya luar yang bisa kita terapkan di bata serta beton dan di sekitar area korosi baja. Hal ini berlaku pada semua bangunan rangka baja. Pada titik tersebut mencapai usia sekitar 60 tahunan. Perbaikan tradisional di korosi rangka baja memerlukan penghilangan di pasangan bata yang rusak secara visual. Perawatan untuk semua yang terpengaruh korosi pekerjaan baja dan penggantian pasangan bata baik dengan yang sudah ada atau baru. Slide berikutnya adalah kerusakan beton akibat kerusakan lokal. Kerusakan beton akibat kerusakan lokal ini di atasnya membran waterproofing dapat membuat akses air pada area beton sehingga dapat berpengaruh ke kualitas yang buruk di bagian atas plat, yang dapat mengakibatkan kerusakan karena adanya embun yang teguh serta hilangnya kekuatan. Slide berikutnya adalah semen alumina tinggi. Banyak yang telah dilaporkan tentang semen alumina tinggi selama bertahun-tahun dan penggunaan struktural HEC tetap dilarang dan dalam daftar bahan yang merusak. Namun, ada panggilan sehingga terus berkembang untuk HEC digunakan kembali menjadi bahan struktural, yaitu dengan cara pengawasan yang dilakukan secara spesifik serta penuh ketelitian. Slide berikutnya adalah reaksi alkali silika atau ASR. Ini juga dikenal dengan kanker beton yang merupakan reaksi dapat merugikan karena bisa terjadi pembekakan. Pada beberapa bentuk baru serangan sulfat, bentuk serangan sulfat taumasite yang ditemukan pada beton yang terkubur. Pendapat dan relevansi. Peran ahli teknik sipil tidak lepas dari desain arsitektur dan keunggulan yang akan dibangun. Unsur paling dasar yang harus diperhatikan dalam kekuatan bangunan, estetika, serta nilai bangunan yang akan dibangun. Ilmu ini sangat menarik karena memiliki kombinasi kekuatan struktural
struktural, dan keindahan. Hanya di antara kita yang menemukan bahwa membangun bangunan di alam bebas hanya mengutamakan aspek kekuatan, tetapi melupakan estetika kekurangan dari bangunan tanpa desain yang jelas, tanpa konsep yang jelas, adalah bangunan tersebut memiliki umur tertentu karena tidak dapat menemani model dalam setiap perubahan zaman. Sementara itu, bangunan yang hanya fokus pada aspek artistiknya dan lupa mempertimbangkan kekuatannya akan segera hancur akibat kondisi alam yang ekstrim serta gempa bumi mendadak, tanah longsor, serta angin kencang. Ilmu kekuatan yang harus diperhatikan adalah ilmu kekuatan fondasi, skylight, kolom, balok, pelat, rebana, serta desain atap dan bahan yang digunakan. Maka dari itu, sebelum konstruksi, ahli teknik sipil harus mempertimbangkan semua hal yang berkaitan dengan bangunan tersebut. Kesalahan dalam penentuan kekuatan ini berakibat fatal dan beresiko pada runtuhnya bangunan. Penyerapan yang paling mungkin di Indonesia adalah lokasi pangkalan yang terisolasi. Perakitan terdiri dari 2 plat baja yang dihubungkan dengan silinder berbentuk tabung. Itu terbuat dari karet padat dan diperkuat dengan serat atau kawat seperti ban mobil bentuk shock absorber. Ini mirip dengan perlengkapan rubber mooring yang dipasang di dinding dermaga kapal. Ada beberapa persyaratan teknis. Pertama, gunakan tulangan rangka besi atau baja. Ketebalan besi utama vertikal minimal harus 10 mm dan tebal besi rusuk minimal harus 8 mm. Jarak antar cincin juga harus sangat rapat, setidaknya 15 cm. Tulang-tulang tersebut juga harus dihubungkan saling menusuk setidaknya puluhan cm untuk memastikan bahwa kedua elemen tersebut saling mendukung.